Halo Sobat PR, ketemu lagi dengan saya, Dr. Alvin Gunawan, spesialis kedokteran jiwa di acara Rubik hari ini. Nah, hari ini aku kedatangan seseorang yang luar biasa banget. Mungkin akan relate dengan banyak wanita-wanita hebat di luar sana yang sehari-hari sepertinya akan banyak menghadapi struggling hidup, baik itu masalah eksistensi sebagai wanita, sebagai seorang working mother, udah gitu seorang ibu juga, sebagai istri juga, pokoknya paciwuh lah pokoknya gitu ya. Nah, aku perkenalkan ya narasumber hebatku hari ini. Silakan Bu, namanya siapa? Halo, aku Gita Pratiwi. Sehari-hari bekerja sebagai apa Bu? Ini kayak lagi ngelamar ini ya, lagi wawancara kerja nih ya. Karyawan swasta pokoknya mah. Karyawan swasta pokok namanya gitu, oke. Nah, sudah menikah nggak Bu? Menikah. Menikah, anak berapa Bu? Anak 1. Mending kudu dikieunya sugan teh seueur. Nah, hijinya perempuan jagoan Cowok, laki-laki, cowok 8 tahun Juli ini. Oh, 8 tahun guys. Oke. Sering nggak Bu dengan anak udah 8 tahun ada pertanyaan kapan punya anak yang kedua gitu? Tentu, dari masih bayi juga udah ya itu mah. Bayi. Apalagi kalau sekarang nanya anaknya udah umur berapa, sok atuh bikin lagi gitu. Sok atuh mana adiknya, kayak gitu. Mungkin jadi pertimbangan buat Sobat PR, kenapa sih nggak mau punya anak kedua Bu? Wow. Belum siap ya, karena yang pertama teh ternyata kaget gitu. Terus langsung dipinit teh Dok di awal-awal. Kalau ke orang tua atau orang selewat tuh pasti iya belum dikasih gitu ya. Tapi kalau ada yang mau diskusi panjang, hayu gitu. Kenapa gitu harus secepat itu punya anak berikutnya gitu. Pertama yang ternyata finansial ya, paling penting finansial sama kasih sayang sama waktu gitu ya. Aku tuh sebagai working mother ngerasain kurang gitu sama si abang teh. Kalau ada adiknya tambah gimana gitu. Pertanyaan yang sering langsung terlintas teh, nanti diasuhnya sama siapa gitu si adik teh. Kebayangnya masih bayi lagi, bayi merah gitu, titip-titip gitu, ganti pengasuh lagi, itu kebayang lagi. Sama ternyata kita teh aku sama suami sama-sama punya sindrom anak tengah merenya gitu. Aku paham maksudnya Teteh. Menurut kami mah jadi kayak banyak ketidakadilan dengan posisi kami yang di tengah. Padahal mungkin orang tua mah nggak mungkin ya ngebeda-bedain. Tapi terasa seperti itu gitu. Kalau ada adiknya, ada kakaknya, ada yang harus mengalah, ada yang terabaikan satu sama lain. Mudah-mudahan sih nggak kayak gitu aslinya. Ini asumsi anak gitu. Jadi takutnya kerasa seperti itu ke anak teh. Ada perasaan kayak gitu, mendingan satu aja tapi pol gitu. Takutnya jadi mengkomparasi anak gitu maksudnya. Iya, dan beda gitu baiknya kita ke yang pertama, ke yang kedua dan ketiga gitu. Atau ini tuh dalam pernikahan saling menguatkan juga sesama anak tengah ini teh. Iya, karena dari deep talk kita gitu ya, dari karena saya waktu kenal mah nggak ngomong ke situ ya, tapi kalau dari curhat gitu banyak kesamaan gitu yang akhirnya kita ngerasa banyak nggak enaknya gitu jadi anak tengah ya, walaupun mungkin anak pertama atau anak bungsu juga ada gitu ya strugglingnya kayak gimana, tapi si anak tengahnya tuh ada miripnya gitu, dan kita nggak mau menciptakan anak tengah yang lain dengan ngerasain itu gitu, ngerasain anak tengah itu. Kalau struggling yang abang ini emang ketika dalam proses tumbuh kembangnya karena bekerja sih ya Bu, apakah itu memang dititipkan juga atau gimana? Karena memang sulit ya, satu sisi kan kalau cuman berdua sama pembantu rumah tangga mungkin nggak tega juga. Tapi kalau dititip kadang kan mungkin pas lagi nitip teh orang teh mukanya nggak enak atau apa kayak yang, duh salah nggak ya nitipin anak gitu, diurus nggak sih anaknya gitu atau gimana? Jadi kalau pertama nitipin sama mertua didampingin ya, itu yang diam di rumah gitu ya, maksudnya pulangnya sore gitu, saya pulang dia pulang ke rumahnya. Itu nggak enaknya, tapi ternyata sifat orang gitu yang beda-beda, banyak dibohongin lah gitu. Dan sebenarnya anaknya sih keurus, tapi dengan kebohongan itu jadi takut lanjut bekerja sama dengan ibu ini gitu. Terus pindah lagi, yang ini tuh kita posisikan
kayak ibu sendiri gitu kan, kita panggil ibu sendiri, tapi dia memposisikan saya juga anak sendiri yang banyak dituntut gitu ya, baru kerja seminggu misalnya minta beliin A, B, C, D kayak gitu. Seriusan? Iya. Ih, ya ampun Tuhan, di bageran teh kalakahnya. Iya, pizza, make up dan segala macam itu. Pizza? Belum sebulan. Eta lidah letak Sunda, atau orang biasa nama lotek, meureunnya ayo pizza, sugan ti Inggris gitu. Dengan kerjaan aku yang Sabtu Minggu kadang masuk gitu ya saat itu, sebenarnya di awal udah diomongin Sabtu Minggu ada masuknya atau ada shift malam, bisa datang ya, tapi ternyata banyak keluhan gitu. Nah akhirnya yang ketiga tuh ke daycare. Nah di daycare itu Abah mengalami banyak perubahan ya, malah jadi anak teh spesial Bu, termasuknya anaknya ini ADHD, tapi diagnosanya tuh berubah-ubah sebetulnya dari pertama periksa sampai ngalamin beberapa kali tes psikolog yang berbeda itu teh beda-beda gitu. Ada yang bilang PDD NOS, kemudian ADHD, kemudian gangguan belajar disleksia gitu ya, sampai terakhir mah ya ADHD PDD NOS lagi. Cuman sekarang mah alhamdulillah udah banyak perubahan gitu. Cuman pas waktu ke daycare ternyata anaknya teh suka menyendiri kan, dengan harapan teh ketemu anak lain gitu ya, bersosialisasi gitu, diasuh sama profesional gitu, tapi kalau lihat videonya tuh banyak sendiri gitu. Jadi di situ banyak rasa bersalah juga gitu ya sebagai working mother teh, andai-andai lah. Andainya apa contohnya? Andai aku tidak kerja dan full sama dia, tapi walau alam ya namanya juga takdir ya, tapi ngerasa ya aku yang berkontribusi gitu atas perlambatan tumbuh kembangannya. Karena anak teh sampai umur 2,5 tahun mah bisa Dok bilang bubu, baba, bilang benda-benda, bisa nyanyi burung kakak tua dan sebagainya, justru mundur gitu. Setelah aku juga ingin ngebuktiin jadi karyawan yang baik gitu, WFH ya, waktu belum zamannya WFH, bawa kerjaan ke rumah, aku kasih gadget gitu. Itu jadi aku mah nggak nyalahin yang lain, kenapa anak teh bisa kayak gitu, karena aku pantengin gadget aja gitu, biar anteng. Kalau nggak nanti dia ngegangguin aku gitu. Tapi itu struggling juga ya buat ibu-ibu yang memang ketika membesarkan anak nggak ada pembantu caregivernya ya Bu, karena kan satu harus selesai, satu lagi juga harus anaknya juga tenang untuk membuat itu selesai gitu. Oke, nah terus kalau bisa memutar waktu, cerita ini bakal diubah nggak sih Bu? Ingin ya, ada inginnya kalau pengennya mah aku take penuh lah gitu ya, walaupun kondisinya sebenarnya teman kerja atasan tuh nggak pernah neken kalau aku rasa ya, tekanan itu adanya di aku sendiri gitu, kayak aku tuh berusaha lebih supaya dilihat ibu, walaupun ibu-ibu dia mah juga masih tetap kerja kayak gitu, tuh lihat gitu, walaupun udah nikah kerja masih berprestasi, ada kayak gitunya gitu, ada ego-ego kayak gitu ya. Jadi aku teh nih nonton aja gitu, nih pegang aja HP-nya gitu ke anak tuh, padahal bisa gitu aku lebih tag dia gitu kalau lagi bawa kerjaan ke rumah, atau ya aku bisa mengatur waktu lebih baik barangkali, atau menemukan caregiver yang lebih baik. Banyak yang suka pengen turn back time. Apa yang membuat membuat seorang Bu Gita nih kayaknya saya harus membuktikan ke orang lain nih kalau saya tuh bisa? Apakah itu termasuk struggling seorang wanita di tempat kerja? Karena kan atasannya enggak, teman-teman kerja juga nggak ada. Terus apa sih yang secara individual saya tuh harusnya membuktikan gitu ke semua orang kalau saya tuh bisa gitu? Iya, apa ya? Apa pertanyaannya kan? Apa ya? Mungkin atau sosok siapa sih yang mungkin tanpa ibu sadari akhirnya tinggalin orangnya bisa gitu Pak? Iya, dulu ya Dok ya, flashback ke aku waktu habis baru nikah sampai punya anak teh, pas gadis ya. Jadi aku teh liputan misalnya sama, ya jadi ketahuan deh pekerjaan aku apa. Liputan sama yang ibu-ibu gitu. Terus aku teh beritanya baru sedikit. Aku bilang, aduh beritanya apa lagi ya gitu. Terus si ibu-ibunya teh bilang, udahlah ibu, kalau aku mah udah ibu-ibu, orang juga maklum kali udah ibu-ibu mah produktivitasnya menurun katanya gitu. Di situ teh aku tuh kayak
nggak setuju, nggak boleh gitu dong. Kalau aku jadi ibu, aku nggak akan pakai itu alasan, pakai itu sebagai alasan gitu. Dan ya pas mau interview ini sih aku jadi kayak flashback, kenapa ya gitu, kenapa bisa mikir kayak gitu, padahal mah santai ya, nikmati sama apa yang terjadi. Terus pertanyaannya apa ya, Dok? Apa yang membuat sosok siapa sih yang membuat ibu kayaknya, atau gini, biasanya kan itu ya itu didapatkan dari proses invalidasi atau sangat jarang mendapatkan validasi di masa kanak-kanak, kayak kita punya sesuatu yang mau dibanggain, ternyata orang tua cuman gitu doang ya, yang lain juga bisa kok, atau misalnya cuman gitu doang aja bangga gitu, atau iya, aku tuh sering lihat postingan Dokter Elvin ya dan juga baca-baca ya, sifat kayak gitu tuh kan kalau makin dewasa makin sering nyari-nyari, ini saya kenapa gini atau nyari relevansi ya dengan teori-teori, iya kayaknya gitu ya, kayaknya memang haus validasi, diakuin lah gitu ya diakuin sampai harus ada membuktikan gitu. Kalau nggak bisa jadi yang terbaik tuh sama baiknya gitu sama yang nggak punya excuse tadi gitu, yang nggak punya anak, nggak punya apa. Kalau nggak menjadi yang terbaik, kayak self punishment ke diri sendiri, harusnya saya bisa lebih baik dari ini, harusnya saya bisa seperti ini gitu. Ada ya? Ada, suka nangis bombay nggak jelas. Walaupun misalnya pasangan udah bilang mau kamu kalah, misalnya mau kamu nggak sebaik yang kamu impikan gitu, kita mah tetap nerima kamu, kita tetap cinta kamu. Kayak buat aku tuh nggak cukup, aku harusnya bisa dua-duanya, aku harusnya bisa. Aku ngerasa gagal gitu, jadi ibu gagal, nggak bisa nemenin Abam setiap 24/7 gitu ya, sampai anaknya jadi anak khusus gitu. Aku juga di kerjaan payah, kayak sampai terus aja kayak gitu kalau lagi stres. Jadi ada ups and downs-nya sih, Dok, nggak selalu kayak gitu. Tapi harga buat ambisius ini kadang bikin sedih nggak sih, Bu, atau kayak capek gitu, kayaknya capek loh hidup kayak gini terus. Iya. Kayak terus momen untuk mewaraskannya itu seperti apa gitu? Kayak baru sekarang ya. Banyak hal yang mungkin stres kayak gitu juga jadi bahan pertengkaran gitu, yang sebenarnya nggak ada masalahnya, karena anggapan aku aja gitu, aku kalah, aku payah apa gitu, kayak gitu, insecurities ya di rumah gitu. Akhirnya kesininya mah lebih chill aja, bersyukur gitu, menikmati apa yang ada, ya masih belajar loh Kak. Dengan anak aku khusus misalnya, setiap dengar progres anak lain gitu di posting anak lain yang sejak awal pun normal gitu ya, udah bisa ABCD, aku ngelihat Abam yang dari dulu dipanggil nggak noleh, sekarang noleh, bisa cerita apapun, aku udah bersyukur banget aja gitu. Nggak apa-apa kamu belum bisa hafal surat-surat pendek misalnya, matematika masih banyak PR, dengan aku pulang dia selalu, Bu, cerita ini itu. Udah lancar ya sekarang, bisa gitu ya? Sangat. Jadi kalau ketemu terapisnya yang zaman-zaman dulu, atau guru TK-nya, atau teman aku yang udah lama, misalnya ketemu dia umur 2, umur 4, ketemu Abam yang sekarang 8 tahun teh, pada takjub gitu. Oh bisa ya, bisa gitu seorang anak teh sekarang ada sopan santunnya. Dulu mungkin masuk aja nggak buka sepatu gitu, nggak salam, nggak apa. Sekarang tuh ngobrol, ngomong anak yang lebih kecil dari dia gitu. Proses itu ibu lewatin bareng atau ibu ikutkan dengan terapi atau seperti apa? Mengejar kekurangan yang sangat ekstrim kan berarti sebelumnya. Sempat bagus, mundur, terus untuk bounce back-nya itu? Pertama yang waktu 2,5 tahun dirasain mundur, cerita ke orang-orang sekitar, misalnya orang terdekat gitu ya, orang tua, mertua, suami, semuanya tuh menguatkan aku, nanti juga bisa. Tapi aku tuh terus merhatiin, ini mah nggak sama gitu sama orang lain. Tahu istilah red flag teh saat itu ya, katanya karena ada di situ ada apa sih namanya teh, batu loncatan teh, milestone-nya teh nggak terlewati dengan baik gitu kalau aku baca-baca tuh. Jadi aku pergi gitu ke dokter dulu, dokter anak, lanjut ke tumbuh kembang, rehabilitasi medik, akhirnya terapi. Pandemi tutup sih tempat terapinya, teh nggak boleh melayani lagi. Dari situ aku cari psikolog juga, akhirnya dianalisis lagi. Kalau yang pertama bilang PDD-NOS, dokter yang bilang ADHD, tapi sama-sama di terapi, terus nemuin sekolah yang inklusi, menyertakan guru pendamping. Semester 1 masih pakai guru pendamping, semester 2 nih sampai dia naik kelas 2
di akhir-akhir tambah mandiri, udah nggak pakai pendamping dok. Nah ini mungkin ya yang ikut Sobat PR yang nonton hari ini, mungkin ada yang anaknya juga sedang berjuang seperti itu. Nah mungkin buat Bu Gita menguatkan nih, mau ngasih apa sih ke emak-emak ini nih ya, mungkin kan ada juga keluarga yang struggling seperti ini kan. Iya Bu, sebenarnya kan nggak. Belum tertutup Bu, tenang, ini masih di tengah. Oh masih bersesi-sesi setelah ini. Sebenarnya nggak ngerasa pantas ya untuk ngasih pesan-pesan gitu, karena aku juga ya tadi ada ups and downs-nya, nggak selalu optimistis gitu. Sebenarnya mah banyak adalah fase-fase menyerahnya kayak ya gitu selalu. Kalau pas ngejalaninnya tuh biasa aja. Yang bikin kacau itu kalau udah ngelihat perbandingan dok, saya mah si haus validasi teh merenya dok. Tapi kan mungkin anak kita juga bermain dengan anak lain di taman bermain. Kan kita ngelihat kayak kok anak kita gini, atau pas mungkin hal yang paling menyedihkan buat saya sebagai seorang ibu pekerja kalau malamnya lihat mereka tidur kayak duh banyak waktu ya yang mama lewatin bersama kamu gitu kan. Iya. Gitu. Terus juga pas lagi nggak diterima sekolah-sekolah tuh waktu nyari SD susah, apalagi zaman pandemi gitu. Alasannya ada yang pandemi, ada yang ditulisnya tuh sekolah inklusi menerima kebutuhan khusus, dipersilahkan pegang-pegang barangnya, formulir dan segala macam, tapi pas pulang langsung di WA, maaf nggak bisa nerima anak yang belum bisa siap belajar kayak gitu katanya. Patah hati gitu. Baik, mungkin ada juga sih yang struggling seperti itu ya, karena kalau aku lihat di story itu kadang suka, oh ternyata berjuangnya mendapat sekolah anak inklusi itu susah ya gitu. Mungkin ada yang mau disampaikan nggak Bu untuk penguatan? Ya mungkin ada yang lagi mengalami momen ini juga, karena naik turun tuh manusia banget sih. Oke, ya Bismillah aja, terus berikhtiar ya, berusaha. Memang ada fasenya down, sebentar aja gitu ya, dicurahkan aja gitu, jangan dilawan ya, jangan mengingkari lah gitu ya. Sedihin aja, misalnya nangis, marah, tapi udah habis itu dilakuin lagi gitu terapinya, usaha-usahanya ya untuk tujuan kita gitu. Terus berserah, nikmati prosesnya sambil belajar. Ternyata belajar mengenal diri juga banyak diperluin gitu di perjalanan hidup teh. Pas lagi ngejalanin fase itu memang jadi banyak belajar tentang anak khusus, jadi tahu istilah-istilah gitu ya, apalagi diagnosisnya berubah-ubah. Tapi juga ternyata jadi proses ngenalin diri juga gitu. Maksudnya mengenalkan dia gimana jadi? Ya itu tadi ya, kenapa jadi tahu ada istilah validasi gitu, validasi diri, terus apa sih efeknya pengabaian terhadap anak sampai dia dewasa gitu. Jadinya banyak tahu gitu, ternyata itu tuh bisa jadi bekal gitu, bekal untuk berserah, untuk menerima diri gitu, memaafkan masa lalu, ngelihat ke depan gitu. Kan kalau yang pas lagi down itu kan sibuk menyalahkan diri sendiri gitu, bukannya fokus ke anak gitu, fokus ke tumbuh kembangnya supaya pulih lagi, maju gitu, malah menyalahkan. Kadang anaknya tantrum, kadang ibunya yang tantrum gitu ya. Ya gitu. Jadi ternyata kalau kemana-mana nggak sih dok ngomongnya? Enggak, tenang aja, lanjut aja. Ya dok, jadi belajar terus geningannya. Jadi orang tua teh, walaupun ya yang tadi kalau misalnya dapat yang kedua, kan ini teh saya teh nggak KB banget gitu ya. Dapat yang kedua gitu, mudah-mudahan jadi orang tua yang baik. Kalaupun nggak bisa jadi yang terbaik. Karena ya memang ya proses menjadi seorang orang tua tuh proses berjalan seumur hidup ya Bu ya. Seumur hidup kita sebagai wanita, seumur hidup suami kita sebagai seorang pria dan sebagai seorang ayah, dan momen itu sangat dinamis ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti sobat-sobat PR nih baca buku-buku parenting atau teori-teori yang ada, kadang di anak kita tuh tidak bisa dijalanin ya Bu ya. Ya kan kayak oh teori mendidik anak ABK tuh seperti ini, tapi pada perjalanannya tuh nggak sesimpel kayak cuman masukin kode enter terus jalan kan gitu sebenarnya. Nah kalau untuk struggling sebagai wanita pekerja apa sih Bu? Atau yang mungkin Ibu lihat, oh ternyata banyak loh kan ini yang kerja nih kayaknya mayoritas di beberapa, ini kan perempuan lebih banyak gitu. Sebenarnya kalau yang bisa relate, kalau ngobrol nih nggak gibahnya sesama ibu-ibu pekerja, apa sih yang paling kerasa? Yang paling kerasa
Apa ya? Gak ada sih, nggak pernah ngegibahin by gender gitu ya. Gibah mau gibah weh. Atau kerasa lebih banyak hal yang dipikirin misalnya gitu, atau Iya, beban ganda ya ternyata gitu, beban ganda. Tapi itu udah disadarin lah dari waktu gadis lah, baca-baca buku feminisme gitu. wah bukunya berat, ngeri guys, ngeri. Iya. Itu mungkin yang menguatkan ya, karena belajar tentang feminisme. Ada ya ternyata, walaupun suami saya nggak mau mengakui dia feminis ya, terus juga nggak Suaminya suka, penting tuh mencari nggak suami suka, yang feminisme nggak juga. suka sama feminisme, tapi dia tuh sikapnya sangat feminis menurut saya ya. Saya juga mengapresiasi dia feminis, tapi dia feminis Gila. di pandangan dia tuh mungkin apaan gitu ya. Analogi suami istri aja ya, suami yang feminis loh guys. Coba ya, sobat PR nanti kalau cari ya udah sadar kita harus bekerja, carilah suami yang feminis juga. Betul, dengan dia In ngizinin action, ya. bekerja, terus kalau aku mau izin-izin apa tuh nggak ribet gitu ya. Mau main aja. Misalnya aku sekarang pulang ini aja mau main gitu. Oke, gitu. Luar biasa loh. Oke, gitu. Dia nitip abam ya, ganti-gantian gitu. Ya sepedahan, oke gitu. Mau ngerjain pekerjaan rumah gitu. Walaupun harapan aku mah segini ya. Tapi dia nyuci gitu, mau nggak malu. Ke temennya mau nongkrong nyuci dulunya, nyuci heulanya gitu. Oh, sweet banget. Bagi aku mah itu feminis gitu. Ya itu feminis in action. Ada ya. kesetaraan di situ gitu. Oh. Iya. Itu suaminya yang nonton ini kelepek-kelepek loh Bu di rumah. Iya. Oh, ternyata istri aku melihat itu loh. Termasuk dalam hal berprestasi gitu ya, misalnya teh kan aku ya si ambis teh ya gitu, suka nyari lomba lah, suka aku mau ini lomba dulu ya, aku mau ikut pelatihan ini nih, ada dari Women in News dari kedutaan Norwegia, aku ikut ya. Iya sok gitu. Ada dukungannya gitu. Kalau nggak juga ya dia kasih tahu lah apa kenapa, ada bahayanya apa dan sebagaimana. Tadi ya tentang struggling di dunia kerja, paling dikit. Menurut aku sama aja, jarang sih yang ketemu kasus gender gitu ya. Cuman pas gara-gara aku ikut pelatihan tadi yang aku sebut gitu ya, Women in News, itu teh ditanya gitu sama mentornya, ada nggak masalah gender di kantor kamu? Terus aku tuh jadi mengada-ngada sebenarnya ya untuk menjawab itu, tapi aku kadang merasa ada kondisi mungkin industri aku gitu ya, yang cowok dulu first gitu. Kadang-kadang yang aku kerasa, yang namanya terasa, aku konfirmasi dong gitu sama atasan aku tuh. saat itu. Jadi mengkonfirmasi itu penting bukan ya. cuma asumsi. Kalau asumsi emang kesiksa lah gitu ya, cowok lagi. Dan aku nggak ngelihat di bidang aku doang, di divisi aku doang. Aku ngelihat di divisi lain, oh cowok gitu yang akan itu. Akhirnya aku konfirmasi ke atasan aku, kamu tuh kalau milih sesuatu untuk sebuah tanggung jawab, gender nggak sih yang dilihat? Dan menurut dia teh iya, karena cewek mah loba excuse gitu dengan hampangnya. Cewek mah nanti teh punya suami, mengabdi ke suaminya, anaknya sakit, ini dan Belum PMS-nya, lamun canikanya. Dan konfirmasi itu teh diulang-ulang gitu. Pada banyak forum dia akan membanggakan cowok yang bujangan gitu. Kalau udah nikah emang sarua gitu, kamu sebelah anak konslet kan? Konslet oke. Iya. Oke. Jadi ya, tapi emang itu ya isu yang, itu isu yang memang cukup banyak ya ketika kita sedang berjuang tentang bagaimana menyamakan perempuan dan laki-laki di tempat kerja ya. Karena kan kalau secara fisik udah nggak mungkin. Ada beberapa hal yang membuat perjuangan ini juga jadi terhambat ya, Bu, kayak tadi ya beberapa excuse, aku mah punya PMS, maaf ya aku nggak bisa perform karena aku sakit ini, sakit itu. Akhirnya ya tergeneralisasi lah bahwa kaum perempuan ini memang banyak excuse-nya. Padahal aku banyak banget ketemu wanita yang kerjanya tuh 2, 3, 4 kali lipat dibandingkan teman-teman untuk membuktikan bahwa kita tuh juga bisa berdaya di tempat kerja. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan nggak, Bu, untuk semua wanita yang sama-sama ada di isu working mom? Kira-kira seperti apa sih tips and tricksnya yang sudah dijalanin ya, Bu? Dan di ibu tuh membuat ibu tetap waras melewati ini semua. Tuh. Kalau tadi kita patah arang ya dengan mungkin sistem kerja yang mengunggulkan gender yang lain gitu, tapi banyak juga ya ibu-ibu di sana yang udah jadi kepala apa gitu ya, banyak prestasinya, kiprahnya gitu ya, banyak diva-diva juga di luar sana. Tetap kasih yang terbaik aja. Kalau
gagal ya dalam hal penilaian orang lain, terima diri aja gitu, terima kayak tadi ya, kayak kata Abam sama suami aku gitu, apapun yang terjadi di luar sana bagi pasangan dan anak mah kamu tuh yang terbaik, Mams. Oh, Gitu. kelepek-kelepek. Wow. Nah, ini mungkin hadiah ya buat Abam. Kalau Abam nanti nonton 10 tahun ke depan, nah apa sih yang Ibu mau ngomong? Ih, dok. Ini privilege loh, karena mungkin nanti 10 tahun ke depan ini akan menjadi dokumentasi seorang Bu Gita buat Abam bahwa mamahnya tuh bekerja buat Abam. Ya, apa dong, dok? Terima kasih Abam, terima kasih udah, kalau bubu pamitnya nggak pernah cengeng gitu ya, nggak pernah Bu sekeliling dulu motor nggak gitu ya. Pokoknya mah Bu pamit, salim gitu. Kalau Bu kasih hadiah karena selalu pengen ada rasa ingin menebus gitu ya kesalahan, hari ini nggak bisa sama Abam, pengen selalu nanya pengen dibawain apa, Bu bawain, selalu terima kasih, selalu apresiasi gitu. Selalu mau nunjukin progres yang baik. Terima kasih banyak, semoga 10 tahun dari sekarang lama juga ya, mungkin kamu udah punya pacar dan ninggalin Bubu di rumah sendirian untuk ngedate. Apa ya, maaf ya Bam ya, Bu nggak bisa yang tadi jadi ibu 24/7 gitu. Bu juga dibesarkan sebagai anak yang dari ibu karir gitu, ngelihat Ninin bisa gitu. Bubu juga pasti bisa. I love you. Oke. Ada lagi nggak, Bu? Nggak tahu dok. Jangan-jangan sampai, tadi aku kira belakangnya ya nanti kalau kamu udah punya pacar carilah yang seperti Bubu gitu ya. Iya, jadi kalau iya, lagi bukan sih, kalau lagi berkorban gitu ya misalnya kan waktu dulu belum bisa ngomong tuh, adalah hal yang misalnya pupnya masih hangat-hangat aku ambil gitu ya. Itu teh aku sambil ngedumel gitu, kalau punya pacar milih pacar, awas aja ya. Kalau cewek tapi enggak deh kayaknya. Ya. Tapi tuh mama ya, aku juga kalau bilang awasnya dinya aku orang, dinya nyeri ku awewe, ku orang dicangcang sianya etanya gitu. Kadang suka ada kayak gitu ya, karena kita invest kasih sayang, waktu, segala macam buat anak kita. Ada lagi yang mau disampaikan, Bu? Aku langsung melipir bajai karena ingat anakku juga di rumah. Oke. Terima kasih Bu Gita. Dok, ibu yang hebat juga. Terima kasih. Moga-moga sesi hari ini bisa menguatkan para ibu yang memilih jalur bekerja juga untuk memperkuat ekonomi keluarga, untuk membuktikan eksistensi bahwa wanita juga bisa berdaya dan berkarya. Dan moga-moga tidak membuat teman-teman yang masih jomblo untuk takut nikah ya. Bukannya biasanya kan ada kayak milih ya, kayak milih karir atau milih keluarga. Tapi ya moga-moga dari pengalaman Bu Gita, teman-teman Sobat PR bisa melihat bahwa ketika kita milih pasangan yang tepat, kita sebagai wanita pun tetap bisa eksis, tetap berdaya, dan tetap bisa berguna buat komunitas kita. Mungkin sekian Sobat PR, terima kasih, sampai ketemu lagi, dadah!